Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Khairumah dengan NPM 202103013. Yang terhormat, Ibu Wiwin Herwina selaku dosen pengampu mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan kelas. Nah, di dalam kelas pastinya guru mempunyai dua permasalahan pokok. Yang pertama yaitu pengajaran dan yang kedua pengelolaan atau manajemen kelas. Pengajaran merupakan proses transfer informasi atau pengetahuan kepada peserta didik. Sedangkan dalam proses belajar mengajar terdapat manajemen kelas atau pengelolaan kelas yang tidak kalah pentingnya dalam mengefektifkan penyampaian materi yang dilakukan oleh guru. Lalu adapun pengertian dari mengelola kelas. Nah, mengelola kelas ini merupakan keterampilan yang digunakan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Kondisi yang optimal ini merupakan kondisi peserta didik yang dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar dapat menunjang pembelajaran di kelas. Adapun tujuan umum dari pengelolaan kelas yaitu untuk menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar seperti alat tulis, buku, komputer, dan sebagainya agar kegiatan belajar mengajar mencapai hasil yang baik. Adapun tujuan khusus diantaranya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat belajar, menyediakan ruang atau kondisi yang memungkinkan untuk siswa belajar, serta untuk membantu siswa memperoleh hasil yang diharapkan. Lalu ada komponen keterampilan mengelola kelas. Terdapat 2 poin. Yang pertama, keterampilan ini berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar, sehingga yang dapat dilakukan oleh pengajar agar proses penyampaian materi dapat berlangsung dengan efektif, yaitu dengan memperlihatkan sikap tanggap, membagi perhatian, memberikan petunjuk, menegur dengan bijak, dan atau memberikan penguatan dengan wajar. Lalu keterampilan yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar agar optimal. Cara yang dilakukan diantaranya yang pertama dapat melakukan modifikasi tingkah laku. Strategi yang dapat dilakukan yaitu memberikan contoh, memberikan bimbingan, dan memberikan penguatan hingga akan muncul tingkah laku yang diharapkan oleh pengajar. Lalu yang kedua, agar kondisi belajar dapat dikendalikan dengan baik, yaitu bisa melakukan diskusi dengan siswa. Dan yang ketiga, dapat juga dilakukan dengan menentukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, karena tingkah laku yang tidak sesuai merupakan permasalahan. Adapun prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas terdapat 6 poin. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap rasa nyaman siswa dalam melakukan proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, ada menggunakan kata-kata dan tindakan yang menantang siswa untuk berpikir. Nah, ini juga dapat meningkatkan partisipasi dari siswa agar berkesinambungan dalam melakukan proses belajar. Lalu yang ketiga, menggunakan variasi dalam belajar agar siswa tidak mudah bosan. Lalu yang keempat, keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Dan yang keenam, penanaman disiplin diri agar tidak adanya ketergantungan siswanya kepada guru. Lalu ada keterampilan mengelola kelas yang baik. Pengelolaan kelas yang baik dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan
menyediakan fasilitas belajar atau alat-alat belajar yang memungkinkan siswa belajar, maka pengelolaan sudah berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, yaitu pembelajaran berada dalam kondisi wajar, tanpa adanya tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Nah, pengelolaan kelas ini merupakan keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki guru dalam mengambil inisiatif dalam mengendalikan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Tujuan dan kompetensi yang diharapkan juga mampu dikuasai oleh siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.